Saking cemburunya Sarah, dia bernadar untuk melobangi 3 anggota tubuh Hajar. Dia bernadar untuk melobangi 3 anggota tubuh dari Hajar. Kemudian ditunjuklah oleh Ibrahim kalau seandainya ingin juga menunaikan nazar tersebut, maka dilobangilah kedua telinga Hajar. Itulah pertama kali sunnah wanita melobangi telinganya untuk dipakaikan anting. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah halaqah dari kajian ilmiah kita yang kita beri judul meneladani Ummu Ismail, menjadikan Ummu Ismail yaitu Hajar sebagai suri tauladan, uswah dan qudwah bagi setiap wanita muslimah. Di sini saya ambilkan surat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, sepenggalan ayat yang menerangkan sebagian kisah Hajar bersama Ibrahim dan bersama anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Di sini artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di sebuah lembah tanpa tanaman di sisi rumahmu yang muharram. Wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan sehingga mereka mensyukurinya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri Hajar, kisah yang seharusnya bisa kita jadikan suri tauladan di dalam menjalankan rumah tangga Islam. Adalah Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri bernama Sarah, dan dia adalah wanita yang muslimah yang tidak ada seorang pun beragama Islam kecuali Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana di dalam sejarah disebutkan bahwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan ajaran Allah pada zaman Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim dan Sarah. Dan Sarah menjadi istri Ibrahim, berkeluarga atau membina rumah tangga bersama Ibrahim alaihissalam puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim pun sudah uzur, sudah hampir mencapai umur 80 tahun. Mereka tidak dikaruniai seorang keturunan pun. Sebelumnya perjalanan dakwah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah itu sangat panjang, kan, tapi kita fokuskan ke dalam pembahasan istrinya Hajar. Apa penyebab Ibrahim menikahi Hajar? Penyebabnya adalah bahwa Sarah tidak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka ditawarkanlah kepada Ibrahim budaknya yang bernama Hajar. Maka dinikahkanlah. Disetujui oleh Ibrahim dengan tujuan bahwa pernikahannya dengan Hajar akan mendatangkan keturunan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala lahirlah Ismail. Hajar, lahirlah Ismail. Sebelumnya Hajar dengan Sarah tidak mempunyai perselisihan dan tidak pernah bertengkar. Akan tetapi ketika Hajar telah melahirkan Ismail dan Ibrahim telah mulai tumbuh cintanya kepada Hajar, timbullah kecemburuan yang sering terjadi di kalangan wanita. Saking cemburunya Sarah, dia bernazar untuk melobangi 3 anggota tubuh Hajar. Dia bernazar untuk melobangi 3 anggota tubuh dari Hajar. Kemudian ditunjuklah oleh Ibrahim kalau seandainya ingin juga menunaikan nazar tersebut, maka dilobangilah kedua telinga Hajar. Itulah pertama kali sunnah wanita melobangi telinganya untuk dipakaikan anting. Dan yang ketiga, Hajar pun disunat. Dan itulah untuk pertama kalinya wanita disunat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hajar. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Hajar dan Sarah ini menjadi pembahasan yang harus kita jelaskan. Pertama, tentang niat baik Sarah untuk memberikan Hajar sebagai budaknya, sebagai istri dari Nabi Ibrahim. Dan ini adalah niat yang baik bagi seorang istri menawarkan wanita lain untuk berdampingan dengan suaminya. Niat Sarah untuk memberikan hal yang terbaik kepada Ibrahim alaihissalam, ini adalah niat yang dipuji dan tidak tercela oleh syariat. Dan berapa banyak pula kita melihat wanita-wanita dan para istri mendermakan kesetiaannya kepada suaminya dengan memberikan
niat yang baik untuk mencarikan jodoh untuk suaminya. Dan ini walaupun langka, akan tapi ini niat baik, layak ditiru. Terutama kejadiannya hal-hal yang memang berhubungan sebuah kebutuhan bagi sebuah rumah tangga. Akan tetapi yang tidak bisa ditahankan adalah perselisihan setelah pernikahan tersebut. Kita rasa bahwa kejadian Sarah dengan Hajar adalah hal yang lumrah. Terjadi adanya kecemburuan. Kalau seandainya itu terjadi pada istri-istri Nabi, maka bagaimana pula dengan istri-istri yang lainnya? Tentu permasalahan lebih berat dan akan lebih beragam. Dan juga ini terjadi pada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana cemburu Aisyah kepada Khadijah, bagaimana cemburu Safiyah dan Aisyah terhadap Zainab. Di sana ada pro dan kontra. Ada kelompok-kelompok yang ingin saling mendapatkan perhatian dari suaminya. Akan tapi hal yang terpenting di sini adalah kebijaksanaan seorang suami dan niat yang baik bagaimana pernikahan dengan dua orang istri. Jadi kita katakan bahwa berapa banyak awalnya niat seorang istri yang pertama mulia, kan tapi di pertengahan jalan setelah suaminya menikah dua menjadi permasalahan antara Sarah dengan Hajar, adanya kecemburuan. Akan tapi ini kita akan ulas di halaqah yang ke-11 tentang masalah kecemburuan. Besok kita akan selesaikan bagaimana penyelesaian yang baik tentang masalah hal-hal yang seperti ini. Setelah melahirkan Ismail dan Ibrahim alaihissalam berumur 86 tahun. Dan kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam berkhitan juga berumur 80 tahun lebih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di saat masa-masa keputusasaan Nabi Ibrahim mendapatkan solusi dan mendapatkan hal yang menggimbarakan yang sangat luar biasa yang dia tunggu puluhan tahun lamanya, yaitu mendapatkan anak yang selama ini dia idam-idamkan. Kan tapi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling besar musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian yang di bawah mereka, kemudian yang di bawah mereka. Jadi cobaan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi Ulul Azmi bertubi-tubi. Setelah puluhan tahun berdakwah melawan raja-raja diktator, dan kemudian itu berdakwah dengan kaumnya dan hijrah, kemudian menanti lama akan kehadiran seorang anak, Ibrahim alaihissalam harus menerima takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meletakkan Hajar, istrinya yang kedua yang telah tumbuh cinta di dalam dirinya, bersama anak sematawayangnya yaitu Ismail, ke negeri yang dia sendiri tidak pernah mengunjunginya. Dan kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam tinggal di Baitul Maqdis, Palestina. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini yaitu meletakkan Ismail dan Hajar di pegunungan Faran. Pegunungan Faran adalah Makkah dahulunya, dikelilingi oleh gunung, dan gunung itu di dalam kitab Taurat dan Injil bernama Gunung Faran. Di sanalah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang-orang yang dia cintai. Dan Ibrahim alaihissalam
membawa Hajar dan Ismail berjalan berhari-hari tanpa sepatah kata pun Hajar mempertanyakan kemana dia akan dibawa. Ismail yang baru berumur beberapa bulan, dia harus rela meninggalkannya dengan istrinya. Setelah sampai di pegunungan Paran, turunlah Ibrahim di lembahnya. Karena kita tahu bahwa posisi Ka'bah yang dibangun sekarang ini adalah lembah di kitaran gunung-gunung yang disebut dengan Gunung Paran. Setelah itu datanglah mereka ke sana, mulailah Ibrahim meletakkan hal-hal yang diperlukan oleh Hajar dan Ismail. Dia hanya meninggalkan korma, kemudian hanya meninggalkan 1 termos air. Di saat di Makkah tidak ada 1 tetes pun air. Dapat dibayangkan bagaimana susahnya rumah tangga yang seperti itu. Bagaimana sedihnya. Akan tapi bagaimanapun keadaan, dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati. Telah turun Hajar bersama Ismail, dan Ismail di dalam pelukan Hajar, maka Ibrahim pun hendak berlalu berangkat untuk berdakwah ke Baitul Maqdis, kembali ke negeri Syam. Apa yang diucapkan oleh Ummu Ismail, oleh Hajar, hanya sebuah ucapan. Apa kata Hajar? Ya Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Artinya itu yang dia ucapkan. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Maksudnya, wahai Ibrahim, saya melihat bahwa ini lembah tidak mempunyai apa-apa, tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian engkau tinggalkan istri engkau yang baru melahirkan, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan baginya. Terutama lagi bagi anak kita, Ismail, yang membutuhkan susuan yang seharusnya engkau tinggalkan di tempat yang bisa hidup. Kemudian apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan? Karena begitu hebatnya pertanyaan Hajar, Ismail tidak menjawabnya. Ismail tidak menjawabnya. Dia hanya berpaling dan hendak berangkat, karena tidak mungkin dijawab dengan ucapan. Sehingga Hajar mengatakan untuk kedua kalinya, wahai suamiku, apakah Allah memerintahkan engkau meninggalkan kami di daerah yang seperti ini? Lihat bagaimana luar biasanya ucapan seorang wanita salihah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim sebagai seorang ayah yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang tidak akan mungkin mengalirkan air mata di tempat yang seperti itu. Dia hanya bisa mengangguk. Benar, Allah yang telah memerintahkan. Ucapan itu dijawab oleh Hajar dengan sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu, sesungguhnya wahai Ibrahim, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Ibrahim tidak menggubris ucapan tersebut, dia pun melangkah. Kemudian menaiki untanya, kemudian dia pun berlalu. Akan tapi sehebat apapun seorang kesatria, sehebat apapun laki-laki, dia tetap manusia. Cinta akan anaknya, cinta akan istrinya. Setelah berjalan beberapa langkah dan meter, dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan Ismail, Ibrahim berhenti. Kemudian dia panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa inilah yang terpatri di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim yang saya bacakan ini. Dia katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Apa katanya? Ya Rabb kami, sesungguhnya wahai Rabb kami, wahai Rabb semua alam, semua manusia, ketahuilah sesungguhnya aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, akan tetapi di sisi rumahmu yang engkau haramkan. Jadi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana satu-satunya tempat mengadu. Tidak ada tempat pelarian bagi Ibrahim kecuali pelarian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panjatkan doanya, dilihat dari jauh anak dan istrinya yang dia cintai. Dia tahu, bukan tidak tahu, dia merasa, bukan tidak merasa, bahwa dia meninggalkan istrinya di tempat yang sangat berbahaya. Kemudian dia panjatkan untuk apa? Untuk meyakini dan memantapkan keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang saleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan di dalam suratnya ini, surat Ibrahim, ayat ini. Saya juga tidak bermaksud di dalam pertemuan ini mensyarah ayat ini. Kalau tidak, ayat ini juga layak disyarah. Akan tetapi yang ingin saya terangkan di sini adalah sikap yang dibawa oleh Hajar. Yang kalau seandainya ibu-ibu dan para akhwat bisa memahami sikap yang dibawa oleh Hajar seperti ini, dan itu saja hari ini yang ibu bawa pulang, maka cukuplah itu sebagai pengajian dan pelajaran hari ini. Yaitu apa? Redha dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita. Mempunyai keyakinan tawakal yang tinggi dari semua mara bahaya hidup, kesusahan dan kesenangan hidup bersama suami yang kita cintai. Siap hidup susah atau senang, kaya atau miskin, bahagia atau sengsara bersama suami di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya saya beri judul meneladani Ummu Ismail di dalam permasalahan ini. Hajar sebagai istri dia tidak banyak menuntut. Dia tahu posisi dia bahwa istri kedua, dia istri kedua. Akan tetapi bersamaan dengan itu, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dia kuatkan. Dia tegaskan. Dia tahu hak dan kewajibannya. Bahwa haknya adalah apa yang telah dia berikan oleh suaminya. Dan kewajibannya adalah menunaikan semua kewajiban yang Allah telah bebankan kepadanya. Dari berkhidmat kepada suami dan menjaga anak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban ini dan redha dengan apa yang Allah telah berikan kepada keluarga kita adalah hal yang terpenting untuk membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia. Jelas satu sisi kajian ini seakan-akan memihak kepada para suami. Kenapa selalu para istri yang dibebankan? Kenapa tidak suami? Terus terang kita katakan, ketika kita berhadapan dengan kajian kaum muslimin yang mereka adalah suami-suami, kita akan terangkan kewajiban mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Akan tapi karena kajian ini adalah saya berhadapan dengan ibu-ibu dan para istri, maka saya akan menerangkan tentang kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri. Karena permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kita meraih untuk suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu surga.
bahwa jika seandainya kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan surga. Surga bagaimana? Surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Tidak ada seorang pun saya rasa menolak akan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian menjualnya dengan harga murah, dengan perlakuan kasarnya terhadap suami, atau tidak mengertinya dia akan kewajiban dia sebagai seorang istri, sehingga bukan hanya dia melepaskan surga nanti di akhirat, berarti dia juga akan melepaskan kebahagiaannya di dunia bersama suaminya. Ibu-ibu dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ridha ini dan sikap qanaah ini memang tidak bisa dibawa dari lahir. Tidak semua kita dibawa atau membawa sifat yang seperti ini. Semuanya harus dengan belajar. Sebagaimana kita berilmu belajar, juga kita bersifat belajar. Di dalam hadis disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu dengan belajar. Wal ilmu bittahallum. Dan bersikap sopan, bersifat santun, itu dengan berusaha untuk kita santun. Nah, sifat-sifat yang baik yang harus kita taladin dari Hajar, ini dia. Mengurangi mengeluh dari hal-hal yang membebani kita, yang memang tugas kita. Kalau seandainya kita mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yaqub alaihi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Berkata Yaqub tentang keluhannya akan terpisahnya dia dengan Yusuf, anak yang paling dia cintai, anak yang paling dia rindukan setelah belasan tahun berpisah dengannya, bahkan puluhan tahun. Apa katanya? Sesungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku, semua duka citaku kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengeluhkan semua kesedihan, keletihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Letihnya seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah, dia mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti sikap seorang istri diam bagaikan patung, tidak menjawab, tidak memberikan reaksi terhadap suaminya yang tidak mengerti akan kewajibannya. Ini juga salah. Saya tidak menuntut ibu-ibu nantinya hanya tidak mau mengeluh dan diam karena saya mengajarkannya, dan itu tidak benar. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Akan tapi saya mengajarkan begitulah Ummu Hajar yang mendapatkan suami Ibrahim. Sebagaimana seharusnya kita mempunyai suami, seharusnya seperti Ibrahim yang mengerti hak dan kewajibannya. Akan tapi kalau seandainya suami Fir'aun, maka ibu berhak untuk menuntutnya. Atau suami Haman yang mengerti hanya harta, nafsu, syahwat dan keinginannya saja dan tidak mengerti akan kita tidak boleh tinggal diam. Kita boleh berbicara dengannya, akan tapi tentu dengan cara yang baik. Akan tapi kita harus mempunyai asal. Kita harus mempunyai bekal, yaitu sifat yang baik, modal yang baik. Yaitu apa yang saya sebutkan tadi dari qanaah dan redha, dari apa yang Allah telah berikan kepada keluarga kita. Kemudian tidak banyak mengeluh, kecuali semua keluhan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, saya katakan kita berhadapan dengan suami yang baik. Karena sebagian kita kaum muslimin kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat mendapatkan suami yang baik. Ketika baru kita tahu bahwa suami kita mempunyai kelebihan, ketika kita lihat bahwa orang lain tidak memiliki sifat yang lebih dari suami kita, kita baru merasakan nikmatnya dingin
ketika kita merasakan panasnya matahari. Kita baru merasakan nikmatnya udara lepas ketika kita hidup di daerah yang pengap. Nah, kita sering kali lupa bahwa kita kurang merasakan nikmat kesehatan kecuali kita ketika masuk sakit. Seharusnya tidak. Ketika kita lapang, ketika kita mendapatkan suami yang baik, ketika kita mendapatkan keadaan yang baik, langsung terbayangkan hal-hal yang buruk. Ketika kita dapatkan bahwa di rumah kita ada AC, kita klik, kemudian keluar angka 16, kemudian masuk kesejukan, bayangkan panas di rumah Anda. Dahulu, apa yang terucapkan? Alhamdulillah, alangkah nikmatnya dingin seperti ini di rumah AC, di kamar yang AC. Dahulunya panas, Masya Allah, gak kuat saya. Ketika itu akan terjadi rasa syukur. Terjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat seorang suami yang dermawan, yang tidak pelit dengan kita mengeluarkan dengan mudah uang yang kita butuhkan, ingat bahwa di sana ada seorang suami, jangankan untuk membeli kebutuhan yang kita lakukan, untuk makannya saja dia memperhitungkan. Syukuri itu. Berarti alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan suami saya yang seperti itu. Kita juga kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita mempunyai suami yang baik, tidak pernah memarahi kita. Kalau seandainya kita salah, dan berapa banyak kita melakukan kesalahan, dan kita tidak mensadari bahwa dia adalah suami yang baik. Akan tapi ketika kita merasakan ingin bersyukur akan mendapatkan suami baik seperti itu, ingat bahwa di sana ada suami yang menghitung sedikit kesalahan kita, yang mencatat semua kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian memarahi kita. Alangkah sedihnya jika seandainya kita mendapatkan suami seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita bisa beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dalam keadaan kita memiliki lebih dari yang lainnya. Syukuri itu sehingga kita bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika seandainya kalian mensyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Dahulunya kita berpikir bagaimana susahnya mencuci dengan anak 5, keluarga 4 dengan tangan. Sekarang suami telah membelikan mesin cuci. Syukuri nikmat. Bayangkan kalau seandainya kita sekarang sedang menekan tombol, bayangkan dahulunya jika seandainya pakaian yang seonggok besar ini dicuci dengan tangan. Dalam hal itu datanglah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah yang telah melapangkan kita. Tapi bagaimana Ustadz yang tidak mempunyai mesin cuci? Maka kita katakan, bayangkan dahulunya tidak ada rinso, tidak ada deterjen. Orang dahulunya menggunakan cara mencuci pakaian dengan sebagian buah-buahan. Kalau tidak salah saya dengan mengkudu yang ada busanya. Itu bentuk syukuran, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala begini. Dan saya melihat ketika orang-orang tua kita dahulunya atau sebagian kawan-kawan sering terlontar ucapan alhamdulillah, masya Allah. Itu saya yakin bahwa yang terlontar dari mulutnya rasa syukur yang ada terjadi perubahan di dalam hidupnya yang dia alami. Sebelumnya susah, kemudian terjadi kemudahan. Nah, yang harus kita hidup adalah beradaptasi dengan hal yang seperti itu. Di dalam masalah kesusahan pun kita mudah juga mengatasinya jika seandainya kita ingin. Apapun kesusahan kita, yang pertama yang harus kita pahami, kesusahan tersebut akan berlalu. Tidak ada kesusahan yang tidak berlalu. Sesusah apapun di dalam sebuah rumah tangga, misalnya tidak terberikan beras, uang suami ketika dia keluarkan hanya tinggal 500 rupiah, tidak terberikan makanan, anak-anak menggelepar kelaparan, mudah-mudahan tidak ada di sini.
Akan tetapi itu juga bisa disyukuri dengan apa? Mensyukuri bahwa kesedihan yang sedang kita alami ini besok atau lusa dan semacamnya akan kita tidak akan rasakan lagi. Jadi kita nikmati. Bagaimana anak yang terkapar di rumah sakit, sang suami juga tidak mempunyai harta, tidak punya uang cukup. Si istri juga tidak ada lagi bekal yang diberikan oleh orang tuanya, berpaling ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang menolong. Sadari bahwa itu akan kita lalui, akan kita jadikan itu sebuah kenangan yang nantinya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk lepas dari kesedihan, salah satu cara untuk lepas dari musibah yang kita hadapi. Dan yang kedua, nikmati kesusahan untuk jadi kemudahan. Dan saya rasa ibu-ibu adalah orangnya. Saya sering menghadapi keadaan yang kadang-kadang menyakitkan. Misalnya satu hari di tengah malam saya menunggu. Kebetulan orang yang ditunggu tersebut tidak datang. Mana malam semakin larut, mana nyamuk semakin banyak, mana dingin semakin merasuk dan semacamnya. Akan tapi itu kalau dibawakan ke pikiran akan mendongkolkan diri dan akan menjengkelkan, akan membuat kurus. Bisa-bisa pagi akan turun berat badan. Akan tapi jika seandainya dinikmati, bagaimana cara menikmati? Nikmati yaitu dengan beradaptasi dengan kesusahan. Istrinya Buya Hamka rahimahullahu ta'ala menceritakan keadaannya ketika di Medan. Yaitu Buya Hamka rahimahullah di Medan. Ketika itu ustaz tersebut sangat dalam keadaan benar-benar luar biasa. Maka dia menyewa sebuah gubuk kecil untuk beberapa orang anaknya. Saya tidak salah, saya ada sudah 5 anak Buya Hamka waktu itu. Rumah yang dia sewa mungkin tidak lepas dari 3x4 atau begitu seterusnya. Nah, musibah yang paling besar bagi mereka ketika datang hujan, bahwa air yang mencurah di atas loteng itu tidak terbendung masuk ke bawah, masuk ke rumahnya, jadilah bocor. Nah, ketika keadaan seperti itu, tentu timbullah kesedihan. Malang nasibnya nasib. Kalaulah awak kaya, orang tua kaya, mungkin tidak begini caranya. Kan tapi begitu hidup, awaklah menjadi induk orang. Harus tegar. Lihat anak sudah kedinginan di sudut. Apa yang dilakukan oleh istri Buya Hamka? Sebutkan kepada saya apa yang dia lakukan. Dia ambil inisiatif. Diambilnya baskom di belakang rumah, kemudian ditampungnya air, kemudian dibuatnya kapal dari kertas. Disuruhnya anak-anak bermain dengan kapal-kapal tersebut. Berubah statusnya dari tempat kesedihan, berubah menjadi apa? Anak-anak bermain air dengan kapal-kapal tersebut. Dan alangkah indahnya jika seandainya kita sebagai seorang wanita muslimah bisa seperti itu, beradaptasi dengan kesusahan. Itu dia ibu yang awam. Istri Buya Hamka orang awam. Kan tapi jelas, saya yakin ibu-ibu yang sekarang ini di hadapan saya, jelas orang-orang yang telah terpelajar dan mengaji banyak tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini akan menjadi tambah nilai plus bagi seorang suami melihat istrinya seperti ini. Mengerti cara bagaimana bisa hidup dengan keredaan. Nah, ini faedah yang sangat penting di dalam masa-masa zaman sekarang ini, wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama doanya yang dia panjatkan ke langit, berselang waktu berapa jam, air minum yang disediakan oleh Ibrahim sudah mulai menipis, bahkan sudah habis. Menjelang siang hari, Ismail hendak menyusu dengan ibunya. Air susu pun tidak keluar.
karena sudah stres dengan jauhnya perjalanan antara Syam menuju Makkah. Kemudian di saat itu juga tidak ada air yang diminum. Air yang ada di termos yang telah disediakan sudah ditumpahkan termos tersebut, tidak ada menetes satu tetes pun. Anak menggelepar. Hajar tidak tega melihat Ismail menggelepar begitu, dia lari menjauh. Dia tidak bisa melihat Ismail alaihissalam menggelepar kehausan, meraung, menangis sekuat-kuatnya. Dia menjauh. Dilihat dari kejauhan tidak ada sesuatu apapun, tidak ada tanaman dan tidak ada minuman. Matahari waktu itu semakin naik. Kemudian nampaklah Fata Morgana dari kejauhan. Dia menyangka bahwa itu adalah air, kiranya adalah Fata Morgana. Berangkatlah berlari kencang Siti Hajar menuju Fata Morgana tersebut. Daerahnya di Marwah. Sedangkan Hajar berada di Safa atau sekitarnya. Berputar, berulang kali. Marwah ke Safa itu sangat jauh. Sangat jauh ketika kita haus. Kalau seandainya ibu-ibu sekarang umrah atau haji, berputar pun tidak masalah, letih pun tidak masalah, karena sekelilingnya ada air minum. Di sana pemerintahan menyediakan air minum di sekelilingnya. Jadi kalaupun haus tidak ada perlu cemas. Hajar dia berlari 7 kali berputar dari Safa ke Marwah.